Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI Rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian bab hadis Imam Nawawi. Kesempatan kali ini kita akan membahas yang bagian yang kelima. Sebetulnya ada dua hadis dari bagian kelima ini. Ya. Hadis yang pertama adalah, nah ini hadisnya diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Hadis yang pertama adalah sebagai berikut. Ini summary-nya saja ya. Dia atau sesiapa yang menciptakan sesuatu dalam masalah agama, ini konteksnya ya, ibadah, yang tidak ada dasarnya dalam ajaran agama kita, maka amalan yang baru tersebut akan ditolak atau tidak diterima. Hadis yang kedua, sesiapa yang melakukan suatu amalan, di mana amalan tersebut tidak ada dasarnya dalam agama kita, ajaran agama kita, maka amalan tersebut akan ditolak. Jadi yang pertama itu menciptakan sesuatu. Ya, misalnya ada orang menciptakan sesuatu yang baru. Ya, oh kalau kira sholat maghrib kita sekarang boleh digabung dengan sholat asar. Ya, tidak begitu ya, karena tidak dalam sunnah Rasulullah SAW dalam hadisnya tidak begitu. Ya, tidak digabungkan dengan sholat asar. Yang boleh digabungkan dengan sholat asar itu hanya sholat zuhur. Ya, yang itu antara dua sholat maghrib tidak boleh. Ya, bolehnya dengan isya. Ya, itu melakukan inovasi yang baru, itu salah satu contohnya. Inovasi. Yang kedua, dari yang kedua itu ada orang misalnya dengan mengikuti buta mengikuti sesuatu yang tidak ada dasarnya. Juga sama tindakannya tersebut tidak akan terima. Jadi dia tidak boleh memberi alasan. Saya hanya mengikuti aja kok. Ya, ya tidak boleh asal mengikuti. Kita harus tahu apa yang kita lakukan. Ya, mengerti apa yang kita lakukan. Apakah itu sesuai dengan ajaran agama kita atau tidak. Ya, kita harus bertanya, meyakinkan. Tentunya dengan adab dan sopan santun. Ini dua hadisnya. Jadi apa yang kita bisa ambil dalam hal ini adalah apa syarat suatu amalan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah hadis yang sebelumnya, yang pertama innama amalu binniyat. Jadi amalan itu sesuai dengan niatnya maaf, dan niatnya harus ikhlas untuk Allah. Kalau ikhlas untuk Allah itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ini, hadis ini harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu pelajaran yang pertama. Apa syarat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada hal lain. Pertama, inovasi tadi ya. Ini dalam terjemahan bahasa Inggris, he who innovates, ya, inovasi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, sesiapa yang mengada-ada. Ya. Dalam bahasa Arab, man ahdasa. Ya, ahdasa itu menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Tadinya tidak ada, jadi ada. Ya. Nah, apakah Islam itu anti inovasi? Pertanyaannya. Tidak, ya. Karena walaupun Al-Quran itu ada 600 halaman dan hadis itu ada ribuan, tapi tetap ya selalu saja ada hal baru di dunia ini sepanjang hidup kita ini, ya, yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Nah, inilah tugasnya para ulama usul fikih, ya. Para ulama melihat dari hadis yang ada dari Al-Quran apa yang dapat dijadikan dasar untuk tindakan baru tersebut. Misalnya mengenai saham, ya, investasi, kan tidak ada zaman Rasulullah, tapi para ulama mempelajarinya. Ya. Nah, jadi tidak boleh asal melakukan sesuatu untuk ibadah tanpa ada dasarnya. Ya, makanya ada universitasnya, di universitas ada pelajaran usul fikih. Jadi untuk melihat ini, jadi Islam tidak anti inovasi, tetapi harus ada dasarnya. Inovasi itu ada saatnya, ada yang baik, ada juga yang tidak baik, tidak diterima. Ya. Yang baik ada dasarnya. Ya. Misalnya Al-Quran dibukukan. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada buku Al-Quran. Ya, mulai dibukukan pada zaman Utsman, Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Ya, dan itu maksudnya baik dan diterima. Itu inovasi yang baik. Ya. Pada saat itu banyak juga para sahabat yang ragu-ragu. Boleh nih mengumpulkan Al-Quran dalam buku. Nah, tidak dilakukan zaman Rasulullah. Tapi setelah berijtihad, ini yang terbaik karena harus melestarikan ajaran. Pelajaran tajwid,
cara membaca Al-Quran. Tidak ada bukunya zaman itu. Tidak ada istilah-istilah barunya itu. Ya, idgham, tidak ada istilah-istilah itu. Istilah itu dipelajari setelah Rasulullah SAW, bahkan setelah para sahabat wafat. Ya, ada yang mengkodifikasi ilmu tersebut. Sholat tarawih tidak di Rasulullah SAW melakukan beberapa kali saja. Ya, tapi di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu dilestarikan. Ya, walaupun tidak wajib. Ya. Itulah makanya jadi Islam tidak anti inovasi, tetapi setiap inovasi itu harus ada dasarnya. Hal lain juga di sini, ya, poin terakhir adalah kita harus selalu bertanya atau merujuk kepada ahlinya. Ya, kalau ada hal yang baru, tanyakan kepada ulama usul yang paham mengenai usul fikih. Apakah kita boleh melakukan ini atau tidak untuk memastikannya. Ya, jadi kita jangan asal ngecek di internet misalnya, atau hanya membaca buku. Ya, hadisnya ini juga, misalnya buku yang digunakan ini ya, seperti hadis, ini bukunya sebetulnya di sini ada bahasa Arabnya dan ada bahasa Inggrisnya. Jadi untuk mengecek, ya, karena kalau hanya bahasa Inggrisnya saja atau bahasa Indonesia saja, itu kan terjemahan. Bagaimana kalau salah menerjemahkan? Harus hati-hati. Makanya kita harus selalu bertanya kepada yang paham. Ya, dalam Al-Quran ada fasalu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Jadi kita kalau tidak tahu bertanya. Ya, itu dan kalau tidak tahu jangan memberikan istihad atau memberikan fatwa. Ya, serahkan hal itu kepada orang-orang yang ahli atau ulama-ulama yang memang spesialis di situ yang belajar. Ya, jangan sampai kita tidak tahu apa-apa. Di sini Irfan juga tidak berani ya dalam internet ini misalnya berikan ini boleh, ini tidak boleh karena tidak ada ilmunya. Ya, harus serahkan pada para ulama. Kalau cuma membaca untuk belajar bersama seperti ini, membaca hadis bersama-sama, insya Allah kita bisa baca bersama-sama. Tapi untuk menjadikan suatu hukum atau membalik lebih dalam, kita perlu ulama. Demikian 3 hal yang kita dapat pelajari dalam hadis ini. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.